Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Agus Mulyana. Mohon izin pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai algoritma perulangan menggunakan Flowgorithm. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, teman-teman silakan buka algoritmnya, bikin file new. By default sudah disiapkan seperti ini. Nah, dalam perulangan biasanya kita diberikan opsi menggunakan beberapa pilihan, misalkan menggunakan while, menggunakan for, atau yang lainnya. Mari kita mulai. Oke, di sini sudah ada beberapa statement untuk input-output, variabel, kontrol, dan looping. Kita mulai dari deklarasi variabel dulu. Oke, variabelnya kita beri nama i saja. Oke, i dan j ya, karena kita butuh dua variabel. Oke, berikutnya kita akan melakukan assign. Kita kasih inisialisasi. Oke, nama variabelnya i diisi dengan angka 0, mulai dari 0. Oke, kita akan berikan juga sign yang kedua, yaitu J-nya adalah 10. Oke, berikutnya kita masuk ke penyeleksian atau bagian looping, mohon maaf. Nah, di looping ini saya akan menggunakan while. Jadi while itu dia akan mengerjakan sampai ketemu batas maksimal yang menjadi acuan. Misalkan gini, cetaklah nilai mulai dari 0 sampai nilai sekian selama tidak melewati nilai maksimumnya yaitu J. Jadi ulangi algoritmanya. Inisialisasi variabel i dan j, i-nya diisi 0 sebagai awal mulai pencetakan dan j-nya adalah nilai maksimum yang menjadi batas acuan perulangan dikerjakan. Artinya sebelum memenuhi nilai maksimum pasti proses akan dihentikan. Mari kita mulai. Di statement while-nya kita berikan while kapan? While j lebih kecil, while i lebih kecil dari j. I lebih kecil dari J. Nah, karena J-nya sudah dideklarasikan jadi variabel. Artinya apa? Kapan dia akan berhenti atau mencetak? Cetaklah nilai-nilai yang awalnya dari 0 selama nilai I-nya ini lebih kecil dari 10. Jadi 0 sampai 9 dia akan cetak. Ketika masuk perulangan masuk angka 10, maka akan di stop, dihentikan dan prosesnya menjadi false. Lalu ketemu selesai. Kita akan lanjutkan kalau true seperti apa. Nah, dia akan mencetak. Cetak apa? Cetak nilai. Nilai sekarang adalah, oke, kita append-kan dengan nilai variabel, yaitu variabelnya i, append digabungkan. Ini string pakai kutip, ini variabel numerik, kita pakai ampersand atau simbol n digabungkan dengan variabel i. Oke. Berikutnya, supaya i-nya naik dan balik lagi pengecekan, maka i-nya dilakukan increment, maka i-nya dilakukan di sini. Assign dulu. Oke, I sama dengan I plus 1. Oke. Ekspresinya variabelnya I sama dengan I plus 1. Oke, I-nya akan diulang. Mohon maaf ini salah. Nah, perulangan I sama dengan I plus 1, dia akan kembali. Kalau false, kita juga cetak nilainya. Nah, outputnya apa yang tadi? Nilai sudah melewati batas maksimum. Oke, kita cetak dengan nilai I-nya. I-nya berapa gitu. Maksimum itu J ya tadi. I-nya berarti harusnya melewati dari angka 9. Oke, saya ulangi, alurnya mulai deklarasi variabel yaitu dua notasi I dan J, I-nya dikasih 0, mulai batas bawah perulangan dimulai dan J-nya batas atas perulangan tidak boleh terlewati. Masuk ke do while-nya atau while-nya. Selama I-nya lebih kecil dari J, selama nilai yang dicetak dari I 0 sampai sekian tidak melebihi J, J-nya 10, maka dia akan true. True akan mencetak nilai sekarang dan mencetak nilai I-nya. Lalu I-nya diupdate, I sama dengan I plus 1 kembali ke perulangan. Jika nilai I-nya melewati dari J, yaitu I yang dicetak pada loop kesekian, perulangan kesekian melewati 10, maka dia langsung state-nya adalah false. Artinya keluar dan selesai. Mari kita simpan dulu filenya. Oke.
Oke, kalau sudah kita run. Nah, teman-teman dapat melihat hasilnya. Jadi tadi disampaikan di awal, dimulai dari 0, saya scroll ke atas, nilai sekarang 0, 1, 2, 3, saya geser biar kelihatan algoritma dengan ininya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasil yang dicetak. Ketika dia masuk ke 10, maaf, ketika dia masuk ke bilangannya 10, nah dia otomatis tidak akan melakukan itu karena 10 tidak lebih kecil dari 10. 10 adalah sama dengan 10, artinya nilainya sudah melewati batas maksimum atau melewati sesuai dengan kaidah yang ada di while ini. Baik, ini adalah pembuktian alurnya. Jadi kalau kita mau run kembali, dia akan mengerjakan ulang. Nah, tinggal di run. Oke. Ini pembuktiannya. Sekarang bagaimana melihat source code-nya? Kita tinggal ke tools, masuk ke source code viewer. Ini source code-nya. Teman-teman bisa lihat. Ada di sini, kita tinggal copy. Nah, untuk pembuktiannya, karena ini menggunakan Python, saya buka IDE-nya menggunakan Spider. Saya taruh di sini. Oke. Oke, perulangan. Perulangan. Mulai dari angka 0 sampai 9. Oke. Nah, dia akan melakukan ini inisialisasi variabelnya, lalu dia masuk ke perulangannya, lalu dicetak satu persatu angkanya ketika dia lebih besar atau sama dengan dari batas maksimum, maka akan selesai. Mari kita run, nah, akan dilihat di sini di konsolnya. Oke, ini kelihatan di sini. Ini perulangan mulai dari 0 sampai 9, nilai sekarangnya 0 sampai 9, dan terakhir dia akan mencetak sudah melewati nilai maksimum. Ya, sebetulnya lebih besar sama dengan maknanya ya, mohon maaf. Jadi ketika dia sudah lebih besar sama dengan dari batas maksimum, maka proses yang dieksekusi di perulangannya akan false dan program state-nya selesai. Demikian video tutorial bagaimana melakukan desain algoritma perulangan dengan flowgorithm, lalu dikonversi menjadi source code di bahasa pemrograman Python, dan kita validasi pembuktian dengan IDE Spider. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.